Karena beliau juga saat itu ada perkembangannya sedang pesat, memberi penawaran ke saya, gimana masih mau tetap di daerah menekuni bidang bumbu-bumbuan atau mau beralih, tapi mengingat saya juga belum menguasai baja ya waktu itu ya, saya cuman istilahnya ya saya yakin saya bisa. Akhirnya hijrahlah saya ke wilayah Cikarang melalui adik saya. Karena faktor pengalaman itu tadi. Jadi kita setiap baik itu pengalaman di lingkup grup kita sendiri ataupun pengalaman dari perusahaan-perusahaan lain yang mengerjakan, ya kita dari situ bisa sambil belajar kita evaluasi yang telah kita kerjakan, kemudian kita juga mau belajar untuk melihat hasil kerja dari orang lain, itu juga penting. Tahun berapa? First project saya itu tahun 2013 kurang lebihnya. Oke, berarti 2012, 10 tahun yang lalu kurang lebih 10 tahun yang lalu. First project saya saat itu adalah kebetulan BUMN juga. Oh, BUMN. Waktu itu BUMN karya lah ya. Pas kita karya. Pas kita karya, saya ingat betul waktu itu saya mendapat Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi di Cak Koja, Cakap-Cakap Konstruksi Baja. Hari ini kita kedatangan tamu. Ini beliau ini luar biasa, orang yang cukup humble, sederhana, namun ya itulah, padi itu kalau semakin berisi semakin merunduk. Nah, isi dompetnya maksudnya. Baik, kita sapa dengan Pak Harjudi. Apa kabar Pak Harjudi? Alhamdulillah, kabar baik. Beliau ini adalah Direktur CV Bumintara Jaya Formwork. Nah, ini bidang industrinya baja. Ini agak menarik, tadi saya di briefing di depan oleh tim. Ini dulu ternyata beliau ini seorang pedagang guys di pasar. Jadi teman-teman yang pedagang bisa juga beralih ke konstruksi baja karena memang ternyata menarik. Pak Harjudi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kayaknya kalau udah ngopi jadi sehat ya. Udah seger ya. Uniknya juga kopi baja. Kopi baja. Biar bisa kita bisa siap untuk menghadapi kenyataan hidup. Jadi teman-teman, beliau sebelum podcast ini ngopi dulu, katanya mau ngopi baja dulu supaya bisa menghadapi kenyataan Pak ya. Betul. Emang kenyataan terlalu berat dihadapi Pak, sampai harus perlu kopi. Minum apa Pak kopi hari ini Pak? Ini yang bajaringan. Yang bajaringan. Oke, kopi bajaringan. Pak, balik lagi Pak. Jadi ini lumayan unik nih, dari pedagang di daerah gitu ya, bukan di kota Pak ya? Bukan. Sekarang ke kota menjadi seorang pengusaha konstruksi baja. Monggo Pak. Jadi begini, awalnya kami memang usaha awal kami ada di pedagang di pasar. Itu kita melayani retail dan juga distributor. Berarti ada stand gitu Pak ya? Betul. Gede Pak standnya Pak? Berukuran 6 kali 5 meter waktu itu, 30 meter. Ada di pasar. Jadi kami di situ saat itu khususnya di sembako dan juga bumbu-bumbuan. Makanya bagi yang belum tahu sembako 9 bahan pokok. Sama bumbu jadi. Betul, bumbu bahan. Oh, jadi bahan. Jadi kita sembarang ada bawang merah, bawang putih, komplit lah. Bahkan sampai ke lada, tumbar segala macam, makanya nggak asing bagi saya. Begitu, terus merayap Pak ya, saya bilang merayap tapi akhirnya terbang ke konstruksi baja. Dan itu juga mungkin kebetulan adik saya lebih dulu di bidang ini. Akhirnya melalui adik saya, karena beliau juga saat itu ada perkembangannya sedang pesat, memberi penawaran ke saya, gimana masih mau tetap di daerah menekuni bidang bumbu-bumbuan atau mau beralih, tapi mengingat saya juga belum menguasai baja ya waktu itu ya, saya cuman istilahnya ya saya yakin saya bisa. Akhirnya hijrahlah saya ke wilayah Cikarang melalui adik saya. Hijrah itu menjadi lebih baik Pak?
Alhamdulillah kalau di saya beberapa kali saya melaksanakan hijrah dan alhamdulillah juga arahnya selalu surplus. Naik, naik Pak ya, seperti tangga. Betul. Nah, ini menarik Pak. Jadi Bapak tidak mempunyai pengetahuan tentang baja bahkan. Betul, awalnya. Kalau bumbu oke, bawang merah, bawang putih, pala segala macam lah. Tapi ini bicara tentang baja, ini berarti artinya orang tidak mengerti baja pun bisa menjadi konstruksi baja. Betul, selama kita mau belajar, karena kan gimana pun juga semua bidang itu bukan hanya di baja, di bidang yang lain pun sama. Dari awalnya yang tidak tahu bisa menjadi tahu itu karena proses belajar itu sendiri. Lama nggak Pak prosesnya Pak? Prosesnya waktu itu saya dari mulai gabung ikut adik saya sampai dengan berdiri sendiri saya 3 tahun. Ya 3 tahun ya singkat Pak. 3 tahun udah langsung 3 tahun. Betul, 3 berdiri tahun, sendiri. Betul. Dan sekarang kayaknya spesialis apa nih Pak bajanya Pak? Kalau komentarnya. Kalau saya lebih cenderung ke backisting ya. Backisting. Jadi yang cetak. Betul, untuk proyek-proyek infrastruktur khususnya. Jadi backisting misalnya untuk jembatan ataupun backisting untuk barrier atau segala macam yang mendukung proyek-proyek infrastruktur. Dan momennya tepat. Alhamdulillah. Ya kan? Kenapa? Karena infrastruktur kita tahu dalam waktu kurang lebih hampir 10 tahun. Memang dari awal kita berdiri itu memang momen saya masuk ke dunia infrastruktur memang tepat. Jadi di saat memang kebutuhan akan backisting saat itu memang luar biasa. Akhirnya alhamdulillah kita bisa seperti yang saat ini ada. Begitu. Wah, luar biasa. Ini bicara tentang backisting berarti kliennya siapa saja Pak? Customer-nya? Customer yaitu akhirnya karena kita permainannya di backisting, kemudian proyek-proyek pemerintah kan hampir semua kan dilaksanakan oleh BUMN ya kita. BUMN walaupun tidak langsung dari mainkon, tapi paling tidak kita bisa jadi subkon atau bahkan subkonnya subkon, tidak masalah. Nggak masalah Pak. Yang penting masih ada cuan. Betul. Masih ada selisih. Nah kalau bicara tentang backisting jembatan, berarti Bapak bisa mengidentifikasi pada saat ngelewatin, ini jembatan ini dari kita nih, Bumentara. Betul. Berarti punya portofolio yang luar biasa panjang Pak. Ya, karena faktor pengalaman itu tadi. Jadi kita setiap baik itu pengalaman di lingkup grup kita sendiri ataupun pengalaman dari perusahaan-perusahaan lain yang mengerjakan, ya kita dari situ bisa sambil belajar kita evaluasi yang telah kita kerjakan, kemudian kita juga mau belajar untuk melihat hasil kerja dari orang lain, itu juga penting. Nah untuk ini tadi Bapak mulai belajarnya kan dan akhirnya sampai jadi 3 tahun. Dalam perjalanan itu apa sih Pak kesulitannya Pak? Kita bicara tentang orang yang nggak punya background sama sekali tentang baja nih Pak. Ini makanya kita pengen tahu nih. Itu kan tentang semua bukan hanya di teknologi baja, di teknologi yang lain juga sama. Intinya kembali lagi ke kemauan kita untuk belajar. Jadi selama kita memang masih mau untuk belajar, tidak malas, kemudian kita juga memang mempunyai kemampuan untuk itu ya bahasanya kan, karena bagaimanapun juga kalau memang kemampuan untuk itu tidak ada, walaupun ditunjang dengan kerja keras sekalipun itu kurang bisa booming gitu betul. Ya seperti itu. Jadi semua faktor itu mendukung, tapi pada prinsipnya yang paling kalau di diri saya sendiri yang paling mendukung itu di kemauan untuk mau belajar. Jadi faktor pendorongnya adalah kemauan dulu. Baru menjadi mampu. Betul. Percuma kalau misalkan kita ya mungkin mampu tapi tidak mau ya nggak jadi gitu betul, Pak ya. Seperti itu yang. Nah, sekarang ini dari maunya dulu. Nah, kalau bicara tentang cepatnya instan, sekarang lagi model instan nih Pak. Kita bicara tentang generasi muda itu yang paling simpel adalah ATM. Ya kan? Amati, tiru, modifikasi. Bapak betul. juga sama. Melakukan hal yang sama? Sama. Siapa Pak yang diamati Pak? Ya dulu namanya kita secara teknik, secara akademis jujur saja saya sendiri tidak bukan dari tingkatan background baja atau sipil ya. Bahkan bukan, kita hanya otodidak. Jadi kita belajar belajar itu dari berbagai macam sumber sebenarnya, apalagi di teknologi era zaman sekarang itu kan kita tinggal klik aja di handphone kita, asal keyword itu pas lebih mudah berbanding eranya waktu zaman dulu. Itu memang untuk
generasi yang saat ini, generasi milenial khususnya itu akan lebih mudah untuk menyesuaikan, belajar tanpa harus kita tuh datang ke sekolah ataupun ke bangku kuliah pun tidak harus. Intinya ada wifi ya. Betul. Ada kuota karena ya. Hampir semua yang saya dapat itu melalui jalur-jalur itu, jadi melalui autodidak. Autodidak. Nah biasanya kalau misalkan bicara tentang perusahaan tuh ada first client atau first customer atau first project, pasti ingat dong Bapak. Betul. Bisa ceritain nggak dikit ya? Ya, alhamdulillah waktu itu. Tahun berapa? First project saya itu tahun 2013 kurang lebihnya. Oke, berarti 2012, 10 tahun yang lalu kurang lebih. Kurang lebih 10 tahun yang lalu. First project saya saat itu adalah kebetulan BUMN juga. Oh, BUMN. Waktu itu BUMN Karya lah ya. Waskita Karya. Waskita Karya. Waskita Karya, saya ingat betul waktu itu saya mendapat proyek pembuatan cetakan atau backcasting untuk girder jembatan. Girder jembatan. Bentangan? Bentangan waktu itu sekitar 48 meter. 48 meter. Berarti kalau ngomongin bentangan 48 meter, backcastingnya panjangnya juga 48 meter. Non sewu. Bukan jembatan, waktu itu CCSP dulu. Apa itu Pak? Corrugated. Oh, corrugated. Oke. Jadi pile tapi yang corrugated. Ya, yang ada corrugated berarti ada gelombang gitu. Betul. Okay. Sorry. Jadi yang pertama dapat PO yang corrugated duluan. Itu apa Pak? Untuk apa Pak? Untuk fungsinya sama dengan sheet pile. Okay. Jadi untuk talut. Ya. Biasanya digunakan untuk talut, entah itu sungai, entah itu pelabuhan, biasanya seperti itu. Untuk penahan lah ya. Untuk penahan, betul. Jadi waktu itu saya dapat kontrak kalau nggak salah panjang cetakan itu sekitar 120 meter. Berarti platnya pakai yang panjang berapa Pak? Plat biasa kita sambung berarti ya. Jadi biasanya saya menggunakan plat kapal agar lebih efisien, tapi tergantung juga nanti tingkat efisiensinya seperti apa. Maksudnya plat kapal itu ukurannya guys. Nah, teman-teman Koja, kalau di dunia baja itu ada unik namanya macam-macam, tapi bicara plat kapal berarti adalah plat dengan ukuran kapal gitu ya. Biasanya ada 5 feet, kalau plat 20 feet. kapal ada 5 feet 20 feet dan ada juga tersedia 6 feet dan sampai 20 feet. Jadi 5 feet kali 20 feet dan 6 feet kali 20 feet. Betul. Jadi kalau kita bicara tentang 5 feet berarti 1524. Betul, 1525 ya kan? Kalau hitungannya. Bisa ditambahin gitu. Tapi kalau 20 feetnya berarti di hampir 12 meter. 6.100 ya. Kayak artinya gini, jangan sampai interpretasi bahwa plat kapal berarti platnya dari plat kapal, bukan, tapi itu plat mild steel sebenarnya. Betul, mild steel. Speknya ada mild steel, either itu adalah SS 400 atau A36. Betul. Dan itu panjangnya pakai yang 20 feet ya Pak ya? 20 feet. Lalu Bapak lap sambung gitu ya? Iya betul. Nah itu ngirimnya gimana? Atau kalau di backcasting itu biasanya kita bikin karena mengingat transportasi, bisa kita pikirkan untuk kemudahan akomodasinya, jadi biasanya kita sesuaikan dengan panjang 6 meter biasanya 6 meter untuk produk-produknya. Jadi kalau seandainya misal kita dapat kontrak 120 meter berarti kita bagi aja. Seperti itu. 120 meter dibagi 6 nanti berapa lembar itu jadinya betul. gitu ya. Nanti juga waktu pengirimannya nggak akan terkendala insya Allah. Kalau untuk yang panjang-panjang seperti itu. Tebal berapa Pak bisa dipakai? Tebal kalau untuk bidang backcasting yang paling sering kita gunakan itu yang tebal 6 mili. 6 mili yang paling banyak. Which is itu juga pasaran Pak ya. Betul. Artinya Bapak mendapatkan stok pun oke gitu ya. Betul. Nggak harus jadi kita nggak lebih ke baik itu di suppliernya itu biasanya tidak akan banyak kendala. Jadi stoknya biasa ada, hampir selalu ada. Hampir selalu ada. Kalaupun nggak ada 6 mili biasa 5,8 masih oke, karena masih toleransi. Masih betul. Dan bisnis itu kayaknya nggak banyak Pak ya. Kalau untuk saat saya berdiri itu masih relatif mungkin bisa di Indonesia bisa dihitung dengan jari. Kalau hitung jari ya lebih dari 10 nih. Tapi seiring berjalannya waktu memang semakin kesini wajar lah. Memang tidak bisa ditahan Pak ya, tidak bisa dibendung bahwa selalu akan ada kompetisi. Ya bukan berarti kita itu tidak ada kendala-kendala ya dalam bidang usaha kita, tapi sama dengan usaha yang lain juga ada kendala di kompetisi ataupun di yang lainnya pasti ada. Tapi relatif untuk
di bidang kami itu alhamdulillah kemarin sudah teruji melalui pandemi, kita masih alhamdulillah masih mampu masih bertahan. jalan. Tentu ini tidak terlepas dari program Pak Jokowi yang memang bangun infrastruktur nggak pernah stop. Betul. Even pandemi tetap jalan. Gaspol. Nah, kalaupun ada penurunan itu wajar. Wajar Pak. Negara lain turun kita masih oke lah Pak. Turunnya nggak gitu. Ini baja pun juga sama Pak. Jadi kami mengamati perkembangan baja itu tidak terlalu jatuh di 2021-22 Pak. Masih oke. Betul. Memang di awal-awal saja, tapi setelah itu masih jalan. Bahkan malah bajunya naik harganya Pak. Tapi bicara tadi kompetisi tidak terlalu banyak masalah. Tapi bagaimana dengan payment Pak dari? Nah, ini yang poin yang sebenarnya mungkin sama dengan usaha-usaha yang lain ataupun di bidang baja, tapi juga dapat di perusahaan-perusahaan yang lain. Ya, memang di pembayaran belakangan cukup di saya itu jujurnya kurang bagus berbanding awal seperti yang saya ceritakan dulu. Yang pertama kali saya dapat PO dari PT Waskita Karya waktu itu dengan kontrak senilai 1,2 M. Waktu itu pertama kali dapat DP 50%. DP 50%. Betul. Oh, itu yang bikin hidup. Mungkin kalau waktu itu saya berdiri di kondisi yang saat ini pun belum tentu. Nah, Pak, ini DP 50% itu sekarang menjadi hal yang tidak ada. Mustahil ya kan? Untuk saat ternyata ini kita bicara sejarah dulu pernah. Artinya itu bukan sesuatu yang aneh gitu ya, bahwa memang bisa DP 50%. Apakah itu karena Bapak ya nyun sewu bargaining powernya lebih tinggi sehingga bisa minta atau gimana Pak? Betul, karena bargaining powernya lebih tinggi. Karena bagaimanapun juga mereka butuh kita hanya kurang dari 10 di Indonesia. Itu tadi. Lah kalau sekarang udah bahasa banyak. Jawanya jeleprah. Apa itu Pak jeleprah? Jeleprah itu kono kene ono. Kono kene ono nang kono ono nang kene ono. Di sana-sana ada di mana-mana ya. Jadi ya itu menjadi Pak, menjadikan akhirnya mereka yang bisa jumawa sehingga kontraknya bisa sesuai sama mereka. Memang kalau kita bicara kontrak, kemarin saya bicara dengan Pak Edison menyatakan bahwa hukum kontrak itu paling tidak semuanya itu berada di yang equal position. Jadi posisinya harus sama Pak, atau setara. Tapi sepertinya sekarang tidak Pak ya. Nah, karena memang kondisi. Jadi kita juga harus kembali lagi seperti tadi, harus siap menghadapi kenyataan hidup. Ya. Tapi menghadapinya Bapak nggak sendiri karena Bapak bergabung di ISSI. Betul. Jadi Bu Mentara Jaya Fombok merupakan bagian dari ISSI, Indonesian Society of Steel Construction, dan Pak Harjudi sendiri sebagai pengurus teman-teman di bidang keanggotaan dan sekretariat. Betul. Nah, apa nih Pak yang bisa disumbangkan? Di sini kita harus kita mantapkan dulu bahwasanya kita sesama anggota asosiasi. Jadi jangan kemudian kayak yang slogan-slogan di bis itu saling mendahului. Iya. Jadi di sini kita harus kembali agar bargaining power kita itu kembali menjadi kuat. Guyup gitu Pak ya. Kalau kita udah mulai internal sesama pemain baja udah saling sikut, itu ya akan sangat sulit. Sikut dan sikat ujungnya juga dia sendiri akan jadi korban. Ya, sikutnya akhirnya sakit. Betul sekali. Jadi ISSI ini kita harus guyup, harus kompak sehingga menjadikan kita menjadi lebih kuat. Betul. Gitu ya. Dalam artian bukan berarti kita merasa harus lebih tinggi daripada customer atau dari klien, tapi paling tidak kita bersaing, menyetarakan tadi kembali setara seperti dulu Pak. 50% lah ya setara. Akhirnya dan itu memang benar-benar membuat, bahkan yang saya waktu itu masih embrio bahasanya, tumbuh. Tapi kalau yang sekarang dihajar dengan yang kayak gini, orang yang baru embrio itu kayaknya ya kejet itu dicekek sampai mati. Tapi ya memang ini Pak, harapan kita dengan bergabungnya semua kekuatan dari akademisi, kita kan di ISSI ada akademisi, lalu ada juga praktisi, dan tentu juga ada beberapa memang pengurus yang dari regulator Pak, paling tidak bisa memberikan kita itu program yang bisa menguatkan antar lain, betul, antar anggota satu sama lain, sehingga kita juga bisa tadi equal tadi Pak, kembali ke sama tadi. Wah Pak Harjudi, ini
kalau kita bicara Bumentara, bicara tentang dari jalan hidup Bapak tadi dari Nyun Sewu, dari pedagang menjadi pengusaha baja, ini masih spirit untuk naik tangga tadi Pak, atau mau kembali lagi atau gimana nih Pak? Ya kita kalau udah masuk ke dunia baja kayaknya mau meninggalkan juga. Nah, ini sama Pak. Hampir semua bilang gitu. Kayaknya ogah mentas. Ogah mentas. Jadi walaupun jujur saya juga punya usaha lain di luar baja, tapi tetap di bajanya kita kayaknya sudah menjadi jati diri. Jadi untuk meninggalkan kayaknya akan sangat awal. Jadi kalau bicara itu beliau selalu minum kopi baja, jiwa baja. Karena baja. Apa? Jangan ngaku orang baja kalau belum minum kopi baja. Pak, generasi muda, monggo. Kira-kira apa yang bisa disampaikan ke teman Koja? Untuk generasi muda Indonesia, generasi milenial dan generasi yang setelahnya nanti, saya berharap untuk tidak pernah berhenti belajar. Karena semua itu dinamis. Apa yang ada di dunia itu semua dinamis. Pergerakan itu akan selalu ada untuk menuju ke yang lebih baik pastinya. Terutama di baja juga seperti juga bidang-bidang yang lain ada perkembangan di situ. Di baja juga dinamis. Era pemakaian baja 10 tahun yang lalu dengan saat ini beda, dan juga yang saat ini kemudian ke 10 tahun yang ke depan juga akan berbeda. Dan disitulah peluang dan tantangan akan muncul. Sehingga yang tetap itu adalah perubahan. Baik, terima kasih Pak Harjudi sudah berbagi dengan kami semua teman Koja. Sehat selalu. Alhamdulillah. Nggak hanya sehat fisik, sehat mental, tapi sehat juga kantongnya. Baik. Amin. Terima kasih teman Koja. Kita cukupkan hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan salam konstruksi baja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstruksi baja Pak Harjudi. Masya Allah.